Perhatian, acara akan segera dimulai. Kami menerapkan protokol kesehatan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk memilih mode senyap pada handphone karena acara akan segera dimulai. Selamat datang kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Media cukup. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang terhormat, kami hormati Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Bapak Taufan Bakri. Yang kami hormati, Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Bapak Ilham PhD. Yang kami hormati dan Menwa Jayakarta, Komandan Raden Umar MPD, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara latihan kepemimpinan Putri Nasional tahun 2021 dengan tema Aktualisasi Peran Wanita pada Era Modern. Kegiatan ini diikuti dari perwakilan Putri Nasional yang berasal dari 21 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua Barat, Maluku, Jambi, Sulawesi Tenggara, Bengkulu. Yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa Jayakarta yang bertempat di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Izinkan saya, Melisa Nadia, untuk memandu acara pada hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan kepada Bapak Ilham PhD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan pagi hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua yang hadir di Aula Madidihang Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Kemudian yang kami hormati pula Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta. Yang kami hormati Komandan Menwa Jayakarta beserta jajaran. Yang kami hormati perwakilan dari Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Bapak Ibu para Wakil Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Pak Camat Pasar Minggu, Ibu Lurah Pasar Minggu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, jajaran pengurus Menwa Batalion 07 Barakuda Politeknik Ahli Usaha Perikanan, para peserta pelatihan kepemimpinan Putri Nasional, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara daring pada kesempatan pagi hari ini, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Tentu pertama dan terutama mari senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmah, berkah, dan terutama kesehatan yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita mendapati diri kita dalam kondisi segar bugar, sehat walafiat, dan hadir di ruangan auditorium Madidihang Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Sekali lagi kami keluarga besar Politeknik Ahli Usaha Perikanan mau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Gubernur atas kesediaan Bapak untuk hadir yang kedua kali kalau tidak salah Pak Gub di kampus kita di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Oleh karena itu tepuk tangan untuk Pak Gub. Kami sedikit ingin menyampaikan selayang pandang terkait dengan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Pak Gub, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa Politeknik Ahli Usaha Perikanan ini sebelumnya menjadi sekolah tinggi perikanan, Pak Gub. Namun sejak tahun 2020 bertransformasi karena aturan dan regulasi yang berlaku di bidang pendidikan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Saat ini kami bernaung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun pembinaan secara administrasi pendidikan ini masih di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek dan Teknologi. Kemudian saat ini kami menyelenggarakan 6 program studi di program sarjana terapan dan 1 program studi program pasca sarjana terapan. Antara lain teknologi penangkapan ikan, teknologi permesinan perikanan, teknologi pengolahan hasil perikanan, teknologi aquacultur, teknologi pengolahan sumber daya perairan, penyuluhan perikanan, dan 1 program pasca sarjana terapan yaitu pemanfaatan sumber daya perairan. Alhamdulillah, kami kebetulan baru saja merayakan Disnatalis ke-59 pada tanggal 15 September kemarin yang juga dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Insinyur Sakti Trenggono. Kami sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Pak Menteri melalui Bapak PLT Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan terkait dengan acara ini, dan Pak Menteri dan Pak PLT Kepala Badan menyampaikan salam kepada Pak Gubernur. Saat ini kebetulan saat yang sama juga sedang dilangsungkan acara restocking ikan di Parung sehingga belum berkesempatan untuk hadir bersama kita di ruangan auditorium Politeknik Ahli Usaha Perikanan hari ini. Pak Gubernur, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya menjadi kebanggaan kami juga di Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang dipilih oleh Resimen Mahasiswa Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan latihan kepemimpinan Keputrian Nasional tahun 2021. Tentu sebagaimana tadi sudah dilaporkan bahwa saat ini yang hadir merupakan representasi
dari para pemuda, kader-kader pembangunan yang insya Allah suatu saat nanti akan menjadi SDM-SDM yang akan memerankan pembangunan, paling tidak di sektor yang terkait langsung dengan peran-peran yang bisa dimainkan oleh para perempuan Indonesia dari 26 provinsi. 21 provinsi hadir secara langsung dan 5 provinsi hadir secara daring. Jadi ini luar biasa, boleh dikatakan bahwa saat ini hadir hampir seluruh provinsi yang turut atau telah diundang menghadiri kegiatan latihan kepemimpinan Putri Nasional ini. Para peserta, atas nama pimpinan di Politeknik Ilmu Perikanan, kami menyampaikan selamat telah terpilih untuk menghadiri acara ini. Dan kami menitipkan beberapa pesan, tentunya yang pertama, kalau kita melihat sejarah perjalanan peran para wanita atau perempuan di Indonesia, maka kita akan mendapati sejarah yang luar biasa cemerlang. Dari sejak zaman pergerakan nasional sampai sekarang ini kita mendapati perempuan-perempuan wanita Indonesia yang menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa para peserta latihan kepemimpinan keputrian nasional pada hari ini. Nama-nama seperti Cut Nyadin, Cut Miltia, Raden Ajeng Kartini, Fatmawati Soekarno Putri, dan yang lain menjadi inspirasi bagi adik-adik semua yang hadir menjadi peserta latihan kepemimpinan Putri Nasional tahun 2021. Jadi kami mengharapkan kiranya sebagai para calon pemimpin ke depan saat ini mari bekali diri dengan yang pertama untuk memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, untuk selalu mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Yang ketiga, untuk selalu menjadi sumber inspirasi, baik bagi diri, lingkungan, keluarga, bangsa, dan negara. Kemudian tentunya selalu memaksimalkan ikhtiar diselingi dengan doa dan tawakal, sehingga insya Allah dengan kombinasi-kombinasi tadi, dari visi misi yang kuat, dari upaya untuk selalu mengembangkan diri, dari proses dan ikhtiar untuk selalu menjadi yang terbaik dan sumber inspirasi, disertai dengan doa dan tawakal kepada Tuhan Maha Kuasa. Insya Allah ke depan kita yakin bahwa yang hadir hari ini secara langsung maupun yang tidak langsung akan menjadi kelak para pemimpin-pemimpin, mereka yang akan mewarnai perjalanan kehidupan bangsa negara kita di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Pak Gub, kami juga ingin menyampaikan permohonan dan permintaan, bila Bapak berkenan, dan kami sangat mengharapkan, saat ini kami di Politeknik Ilmu Perikanan sedang menyiapkan susunan organisasi Dewan Penyantun Politeknik Ilmu Perikanan. Oleh karena itu, Pak Gub, mewakili Sivitas Akademika dan keluarga besar Politeknik Ilmu Perikanan, kami memohon kesediaan Bapak kiranya berkenan menjadi anggota Dewan Penyantun Politeknik Ahli Usaha Perikanan, yang juga tentunya akan memberikan sesuatu kebanggaan bagi kami karena kita mengenal Pak Gubernur ini selain sebagai tokoh politik saat ini juga menjadi tokoh di bidang pendidikan. Sebagaimana tadi sudah dilaporkan, beliau sebelumnya pernah menjadi, kalau tidak salah, rektor termuda di Indonesia yang menjadi juga inspirasi bagi kita semua saat ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian. Kiranya Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan senantiasa memudahkan urusan-urusan kita semua, baik urusan pribadi maupun urusan-urusan kedinasan. Salam sehat, salam semangat, salam bagi untuk kita semua. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, memberikan berkah, dan sesuatu yang akan mewarnai perjalanan hidup bangsa dan negara kita ke depan. Widya Castrena Dharmasida, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Hadirin yang terhormat, marilah bersama kita dengarkan sambutan dari Gubernur DKI Jakarta sekaligus membuka acara hari ini. Mohon izin kepada Bapak Anies Rashid Baswedan
PhD dipersilahkan. Yang terhormat Wakil Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia dan Konas Menwa Nasional Bapak Erwin Al-Jakartati. Yang saya hormati Komandan Resimen Mahasiswa Jayakarta Bapak Raden Umar MDD. Yang saya hormati Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Bapak Ilham PhD, dan seluruh jajaran Politeknik yang saya hormati, Kepala Badan Kesbangpol Bapak Taufan Bakri, para senior Menwa Jayakarta yang hadir di sini, kemudian juga para peserta latihan kepemimpinan Putri Nasional dari 21 provinsi, baik yang hadir langsung maupun mengikuti secara virtual, serta seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sungguh berbahagia pagi hari ini bisa datang ke Politeknik ini kembali dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin muda perempuan dari seluruh Indonesia. Kita merasa bersyukur sekali. Terima kasih Menwa yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Ini kegiatan penting sekali. Dan kita semua sadar bahwa perempuan itu tiang bangsa. Jangan pernah remehkan, jangan pernah anggap enteng. Karena di balik jutaan orang yang berjuang, di sana ada jutaan ibu-ibu yang melahirkan dan mendidik pejuang-pejuang itu. Kita punya banyak sekali cerita tentang pejuang-pejuang perempuan. Bahkan kalau dari Warung Buncit jalan ke utara, itu ada namanya Jalan HR Rasuna Said. Banyak yang mengira Rasuna itu laki-laki. Rasuna itu perempuan. Rasuna itu perempuan. Dan Rasuna Said itu adalah orang pertama yang mendapatkan spikdelik. Dan satu-satunya orang yang dapat spikdelik. Spikdelik itu apa? Dilarang bicara. Dilarang bicara. Pejuang-pejuang lain tidak pernah dapat larangan bicara. Satu perempuan itu dapat larangan bicara. Karena kalau dia berbicara, dia menulis, dia akan menggerakkan semua orang. Belanda pun takut dikasih nama spikdelik. Sekarang dijadikan nama jalan. Hajah Rasuna Said. Banyak ceritanya. Tapi saya di sini tidak ingin bercerita panjang lebar soal itu. Adik-adik semua adalah para peserta pelatihan kepemimpinan. Jadi sambil nyambut ini, saya boleh ya cerita sedikit soal kepemimpinan. Boleh ya, kepemimpinan. Tapi saya ingin teman-teman semua, adik-adik, untuk jangan pasif. Anda harus aktif. Dan dalam belajar, Anda harus partisipatif, harus aktif. Jadi kalau nanti saya tanya, boleh Anda acungkan tangan kalau Anda mau jawab. Ya, jangan khawatir untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jadi semuanya yang saya hormati, Anda ikut pelatihan judulnya Latihan Kepemimpinan Putri Nasional. Saya ingin tanya adik-adik, apa sih yang membuat seseorang itu disebut pemimpin? Bila apa dia disebut pemimpin? Jawab boleh, yuk. Langsung aja, berdiri langsung, yang keras. Mohon izin Pak Gubernur. Yuk. Perkenalkan, nama saya Farah Septiana dari Menwa UIN Jakarta. Namanya siapa? Farah. Farah, oke. Seseorang bisa disebut pemimpin ketika dia mampu menggerakkan anggota-anggotanya dan mampu berpengaruh kepada orang sekitarnya. Bagus. Siap, cukup. Bagus, bagus. Terima kasih, Farah.
Itu poin penting, mampu menggerakkan. Karena disebut pemimpin. Karena itu disebut pemimpin. Good point. Ada lagi? Farah, bagus. Ada lagi? Anda semua pemimpin, angkat tangannya, bicara, jangan pernah takut. Ayo, langsung di belakang, yang keras, bangun, maju ke depan, ke dekat tangga situ. Ya, cukup. Yuk. Disebut pemimpin. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ganis Aprila Dijaya dari Menwa Jayakarta, asal Politeknik Alih Usaha Perikanan. Mohon izin Pak, menurut saya pemimpin adalah seseorang yang mampu mengendalikan orang lain. Namun seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa menaungi dirinya sendiri sebelum menjadi pemimpin untuk orang lain. Oke, Karena menurut saya pemimpin adalah seseorang yang dapat mengontrol dirinya sendiri, mengontrol emosinya, dan dapat berguna bagi orang lain. Siap, cukup, terima kasih. Nama sekali lagi. Mohon izin Pak, Ganis Aprila Dijaya. Panggilan? Ganis. Ganis. Siap, terima kasih. Ya, Farah Ganis, oke. Baik, ada yang ketiga. Acungkan tangan. Bagus, mampu mengendalikan diri, mampu sabar, mampu menaklukkan dirinya, baru kemudian memimpin orang lain. Apa lagi? Oke, Anda boleh bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dea Tasya Nur Amalia, asal dari UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut saya, pemimpin itu adalah orang yang mampu memiliki kecakapan dan kelebihan untuk menjadi terdepan gitu, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Oke. Cukup. Jadi mampu menjadi terdepan. Iya. Siap. Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Dea, makasih. Boleh tepuk tangan untuk Dea. Adik-adik semuanya, ini ada lagi? Kalau ada lagi boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, 3 cukup. Izin Pak, ada Pak. Ada lagi, boleh keempat. Yuk. Mohon izin menjawab. Yuk. Nama Linda Aulia dari Satuan Al-Kamal. Nama sekali lagi. Linda. Oke. Seorang pemimpin itu harus tegas dan harus bisa memberi keputusan yang tepat bagi anggota-anggotanya. Semisal ada 2 keputusan yang harus dipilih dan keputusan itu sama beratnya. Ya. Nah, pemimpin itu harus Bisa ambil keputusan. Harus Boleh. bisa mengambil keputusan. Sip. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Linda. Adik-adik semua, bagus sekali. Kita terima banyak variasi jawaban di sini. Bagus. Itu adalah kriteria pemimpin yang baik. Tegas, betul kan? Bisa mengendalikan diri sendiri, menjadi yang terdepan, mampu menggerakkan. Itu adalah kriteria pemimpin yang baik. Pertanyaan saya tadi adalah disebut pemimpin jika dan hanya jika Anda punya pengikut. You are no leader if you have no follower. Oke? Ya. Ya. Preman di terminal itu pemimpin bukan? Pemimpin preman. Ya, pemimpin yang baik bukan? Bukan. Pemimpin pencoleng itu pemimpin bukan? Pemimpin yang baik bukan? Bukan. Tapi menjadi pemimpin itu kriterianya cuma satu. Satu saja. You have follower. Anda punya pengikut yang secara sukarela mengikuti kata-kata Anda, mengikuti tindakan Anda. Namanya pemimpin.
Oke, saya lagi sholat sendirian nih. Ini pakai ilustrasi Muslim nih. Saya lagi sholat sendirian nih. Meskipun saya sholat di dalam mihrab, apakah saya pemimpin? Bukan, saya boleh disebut imam. Tidak bisa, saya sholat sendirian. Saya menjadi imam jika apa? Begitu ada satu orang sukarela di belakang saya berubah statusnya menjadi imam. Yang membuat Anda pemimpin adalah pengikut Anda. Seseorang bisa saja cerdas, bisa saja tegas, bisa saja berwibawa, bisa saja sabar, bisa saja menggerakkan, tapi tidak ada orang mau ikut, maka Anda tidak disebut pemimpin. Oke? Anda cerdas tapi tidak ada yang mau ikut, Anda bukan pemimpin. Anda hebat tapi tidak ada yang mau ikut, Anda bukan pemimpin. Pemimpin beda dengan pejabat. Oke? Anda mau jadi pemimpin muda, bukan menjadi pejabat muda. Kalau pejabat, soal jabatan, soal wewenang. Tapi pemimpin, soal pengikut. Jadi catat baik-baik. Artinya apa? Jangan pernah remehkan anak buah Anda. Karena anak buah Anda itulah yang akan menentukan Anda pemimpin atau tidak. Kadang-kadang kita bicara kepemimpinan itu bicaranya diri sendiri. It's about me, ini tentang saya, bukan. Kepemimpinan tentang anak buah Anda. Kalau anak buah Anda mencintai Anda, menghormati Anda, mengikuti Anda jadi pemimpin. Belum tentu komandan adalah pemimpin. Belum tentu pejabat adalah pemimpin. Ya, dia pejabat, dia kepala. Dia gubernur, dia wali kota, itu pejabat semua. Tapi pemimpin adalah bila diikuti. Nah, ada orang yang pemimpin dan pejabat. Okay? Tapi ada orang yang pejabat saja tapi tidak pemimpin. Betul tidak? Ada juga orang yang pemimpin saja tapi tidak punya jabatan. Pemimpin ikuti. Nah, adik-adik semua sedang berlatih kepemimpinan, bukan berlatih kepejabatan. Anda berlatih kepemimpinan. Jadi Anda jangan berlomba untuk dapat jabatan. Anda berlomba jadi pemimpin dan itu artinya hormati anak buah Anda, lindungi anak buah Anda. Maka Anda akan jadi pemimpin. Di situ letak pemimpin. Jadi adik-adik ingat-ingat ya, kalau ditanya apa dasar seseorang disebut pemimpin? Bila dia punya pengikut. Oke, pertanyaannya, kenapa seseorang diikuti? Kenapa seseorang diikuti? Jawabnya sederhana, dipercaya. Amanah, betul tidak? Mungkin tidak orang diikuti kalau tidak dipercaya. Tidak bisa. Dipercaya, amanah, trust. Nah, sekarang Anda boleh buka kertas kalau Anda punya catatan di situ. Boleh buka kertas. Ini agak semi kuliah dikit ini. Boleh ya? Boleh. Kalau Anda buka kertas, tulis di sini. Tulis di kertas Anda ada satu persamaan yang saya ingin Anda ingat-ingat di dalam perjalanan Anda ke depan. Ini rumus ini. K sama dengan atau pakai bahasa aslinya aja. T aja, jangan K. T sama dengan C tambah I1 tambah I2 kurangi SI. Udah catat ya. T sama dengan C tambah I1 tambah I2 kurangi SE. Nah, itu rumus itu Anda ingat-ingat terus. T itu apa? Trust. Kepercayaan. Itu T.
C, sekarang saya mau tanya, apa sih yang membuat seseorang dipercaya? Ini ada 3 komponennya tuh. Yang satu namanya hurufnya C. Ada yang mau tebak? Kompetensi. Harus kompeten. Kalau Anda mau pinjam mobil, orangnya tanya bisa nyetir tidak? Kalau tidak bisa nyetir, ya Anda nggak akan dipercaya pegang mobil. Betul tidak? Nomor 1 C. Tambah apa? 2, integrity. Berintegritas. Punya integritas. Integritas itu artinya apa? Utuh. Integritas nasional, keutuhan nasional. Utuh. Utuhnya itu apa? Pikiran, perkataan, perbuatan, konsisten. Nah itu berintegritas. Utuh. Yang ketiga, namanya intimacy, kedekatan. Dekat. Ini 3 ini membuat nilai trust Anda naik. Makin tinggi nilai C-nya, maka trust-nya naik. Betul ya? Makin tinggi nilai integritasnya, T-nya naik. Makin tinggi kedekatannya, naik. Lalu ada satu yang mengurangi. Ada SI namanya itu. Apa itu namanya? Self-interest. Kepentingan pribadi. Oke? Jadi, coba Anda lihat itu. Kalau orang kompetensinya tinggi, oke? Kemudian integritasnya tinggi, tapi kepentingan pribadinya gede, itu kepercayaan langsung turun. Langsung turun kepercayaan itu rumus itu. Coba Anda pegang itu, ingat-ingat. Jadi kalau Anda mau menjadi pemimpin, tinggikan kompetensi Anda, tinggikan integritas Anda, tinggikan kedekatan Anda, kurangi self-interest Anda. Nanti orang akan percaya pada Anda. Tapi kalau SI-nya kegedean, Anda juga percaya pasti. Orang pasti nggak percaya sama Anda. Kalau SI-nya kegedean tuh. Dan teman-teman semua, adik-adik semua, rumus ini Anda pegang, Anda ingat-ingat, Anda jalankan. Saya pesan ini. Kenapa? Karena nanti Anda jadi pemimpin. Baik pemimpin diri pribadi maupun pemimpin untuk orang lain. Dan buat adik-adik semua yang mengikuti latihan kepemimpinan ini, jangan mengejar jabatan, jangan mengejar posisi, karena posisi apapun akan mengantarkan Anda pada pengalaman. Tapi yang harus Anda cari adalah pengalamannya. Jangan cari jabatannya. Jangan cari jabatannya. Jabatan boleh gonta-ganti. Tapi di jabatan apapun, jadilah orang yang belajar. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Di posisi apapun. Bila Anda menjadi ketua, beruntunglah Anda. Karena kesempatan Anda belajar jauh lebih banyak. Tapi bila tidak, Anda juga punya kesempatan belajar yang tidak kalah banyak. Dulu saya ini, Bang Raden, waktu saya kuliah, itu sering ada kepanitiaan. Kalau kepanitiaan saya bukan ketua panitia, saya seksi transportasi. Seksi transportasi. Dari urutan panitia itu nggak keren. Nggak keren. Tapi yang paling banyak berinteraksi dengan pembicara, seksi transportasi. Yang jemput di bandara, saya di Jogja. Semua pembicara di Jakarta. Saya yang jemput, saya ngantar, saya paling banyak berinteraksi dengan para pembicara. Yang paling kenal pembicara, seksi transportasi. Yang nemenin itu, bukan ketuanya. Jadi kalau ke Jakarta, saya kenal semua itu semua. Jadi, teman-teman, Anda tidak harus selalu berada di paling atas. Bisa di mana saja. Pertanyaannya, Anda jadikan kesempatan belajar tidak? Anda ikut pelatihan begini, milikilah kartu nama. Punya kartu nama, dari seluruh Indonesia datang pilih kartu nama. Selesai orang bicara, Anda datangin, ini kartu nama saya. Boleh saya minta kartu nama Bapak? Ambil. Untuk apa? Networking. Buat apa Anda ke Jakarta kalau pulang tidak mengantongi kontak info orang-orang pentingnya Anda bicara. Jadi, pemimpin itu harus cari semua kesempatan, semua peluang untuk Anda bisa mengembangkan diri. Ini kesempatan Anda pengembangan diri. Kepemimpinan dilatih terus-menerus. Terus-menerus. Jangan pernah lewatkan itu. Nah, jadi buat adik-adik semua, posisi boleh gonta-ganti. Saya ingat ada seorang dramawan dari Rusia, namanya Stanislavski. Stanislavski itu mengatakan begini, ini dramawan terkenal. Buat saya, yang penting bukan
peran. Bukan kekuatan peran, tapi kekuatan aktor. Oke. Apa itu artinya? Kalau sebuah teater, ada orang yang kalau diberi peran jadi raja, dia mempesona, tapi ganti peran jadi hamba sahaya, dia nggak mempesona lagi. Itu artinya kekuatan orangnya ada pada peran. Tapi ada orang yang dikasih peran apapun, dia tampil mempesona. Betul tidak? Ada bukan? Nah, Anda harus jadi pribadi begitu. Jangan ketika Anda jadi ketua baru mempesona. Ketika jadi anak buah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Berarti kekuatan Anda adalah pada peran. Tapi bukan pada aktornya yang harus ditumbuhkan. Dari diri kita masing-masing adalah kekuatan di diri kita. Jabatan boleh gonta-ganti, tugas boleh gonta-ganti, tapi di tugas apapun Anda kembali mempesona yang memberi tugas. Itulah peran yang harus Anda mainkan. Jadi adik-adik semua di sini, saya berharap pelatihan kepemimpinan ini Anda gunakan untuk belajar. Ketika Anda mendengarkan kuliah, mendengarkan ceramah, kalau mau mencatat, kasih tugas HP Anda untuk mencatat. Sayang-sayang tangan Anda kalau untuk mencatat. Karena mencatat itu tidak ada berpikirnya sama sekali. Kasihkan pada mesin ini untuk berpikir, untuk mencatat. Tugas Anda apa? Anda gunakan kertas ini untuk menulis daftar pertanyaan. Sambil Anda mendengarkan pendidikan di sini, ketika orang bicara, jangan Anda salin, mencongak itu udah digantikan alat. Tapi berpikir tidak bisa digantikan alat. Jadi Anda di sini jangan salin penjelasan dari pembicara. Anda catat pertanyaannya apa. Ini Pak Anies ngomong begini, sambil Anda membaca rumus, sambil Anda kritis. Pak, rumusnya harusnya nggak begini, harusnya begini. Ketika memberikan paparan, Anda siapkan counternya, Anda siapkan kritiknya, Anda siapkan harusnya nggak begini. Sambil mendengarkan, ketika sesi tanya jawab, Anda tidak perlu berpikir lagi. Anda tinggal acungkan tangan, saya punya 5 pertanyaan untuk Bapak. Saya punya 6 pertanyaan untuk Bapak. Kenapa? Karena selama Anda mengikuti paparan, Anda bukan menyalin, tapi Anda menulis pertanyaan. Kalau Anda menulis pertanyaan, maka sambil mendengarkan Anda berpikir. Tapi kalau Anda menyalin, Anda tidak berpikir. Pasti tidak berpikir. Ini pengalaman orang yang kuliah agak panjang. Saya kalau hitung-hitungan kuliah agak lama saya kuliah. Oke? Jangan Anda mencatat. Kalau mencatat, alatnya aja. Nyalakan recorder, nanti pulang sampai rumah Anda dengerin lagi. Tapi kalau berpikir tidak bisa. Itu sebabnya saya sering sampaikan bahwa guru, dosen, itu sering saya tanya, bisa nggak diganti sama teknologi? Sekarang lagi musim, ini Pak Direktur, lagi musim belajar jarak jauh. Bisa nggak guru diganti teknologi? Ya saya bilang, ya guru-guru Pak, kalau ditanya begitu bilangnya tidak bisa Pak. Dosen juga gitu, kalau ditanyain, bisa nggak dosen diganti teknologi? Nggak bisa Pak. Pertanyaannya salah. Guru macam apa yang bisa diganti teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa diganti teknologi? Guru yang mengajarnya berulang-ulang terus, repetitif, mekanistik, cuman pakai PowerPoint yang dipakai terus tiap semester, nah itu bisa digantikan dengan rekaman video. Bisa diganti. Tapi guru yang menginspirasi, guru yang datang dengan pikiran-pikiran baru, selalu dinamis, guru seperti itu, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Tidak pernah bisa itu. Jadi, kalau Anda menyalin, teknologi aja. Tapi Anda berpikir dan bisa kerjakan. Jadi buat adik-adik semua di sini, belajar selama pelatihan ini, manfaatkan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Anda refleksikan atas apapun yang Anda dengar di tempat ini. Dan pelatihannya 24 jam. Kalau pelatihan 24 jam itu dimanfaatkan betul. All out. Seserius mungkin. Sebanyak mungkin Anda ambil intisarinya, apapun yang disampaikan, apapun yang Anda jalani. Kenapa ini bisa menjadi bekal? Memimpin itu tidak bisa dilatihkan di ruang kelas. Tetapi prinsip-prinsipnya bisa dipelajari di ruang kelas. Karena memimpin itu seperti hidup bermasyarakat. Belajar berenang sampai dengan hari ini belum bisa dilakukan di ruang kelas. Nggak bisa. Anda cari kalau ada kelas berenang di ruang kelas. Sampai dengan hari ini tidak ada belajar berenang di ruang kelas. Pilihan Anda, memimpin itu seperti berenang, bermasyarakat itu seperti berenang.
Mau belajar di kolam atau mau belajar di samudra? Kalau belajarnya di kolam, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Oke? Udah bisa belajar. Apa itu kolam renang itu? Masa kuliah. Masa kuliah itulah kolam renangnya. Tapi kalau sudah selesai kuliah, Anda masuk ke samudra sana. Oke? Tekanannya tidak terukur, suhunya tidak terukur, arusnya tidak terukur, dalamnya tidak terukur. Ada yang berani belajar berenang di samudra? Kalau berani, bismillah. Gitu. Mudah-mudahan kembali dengan selamat. Gitu kan? Kalau mau belajar berenang di kolam. Masa kuliah adalah kolam itu. Manfaatkan masa kuliah ini untuk pembelajaran kepemimpinan. Di semua aspek. Di semua aspek. Nanti insya Allah Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa memimpin dan, ini penting sekali, punya orang yang mengikuti secara suka rela. Baru Anda bisa disebut pemimpin. Dan kita sering sekali menemukan. Makanya pemimpin muda itu beda dengan pemimpin yang senior. Kalau pemimpin muda itu memang diakui oleh sebayanya. Kalau diakui sama orang tua itu namanya akar gantung. Akar gantung. Kalau anak muda itu pemimpin yang mengakui kanan kirinya, sebayanya. Mereka lah yang nanti menjadi orang-orang yang nanti akan mengakui kepemimpinan Anda. Adik-adik semua yang saya hormati, ini sebagai bekal pembukaan di acara ini, insya Allah kepemimpinannya berjalan dengan baik. Pelatihannya, sebelum saya mengakhiri, saya akan minta kepada Dea, Linda, Ganis, Farah, kalau boleh maju ke depan. Udah. Maju ke depan. Atasin aja. Mana? Dua lagi mana? Ayo maju. Jangan pernah ragu. Langkahnya tuh langkah yang tek 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 gitu. Jangan langkahnya langkah layat gitu. Yuk maju ke depan. Yuk. Linda. Tadi yang tanya pertama Farah. Mana Farah? Oke, Farah. Ini saya beri topi gubernur untuk Anda. Ganis, mana Ganis? Nih Ganis, Anda pakai. Dea, mana Dea? Ini Dea. Adik-adik semua, di dalam perjalanan hidup Anda akan ketemu 1001 kesempatan. Persoalannya adalah seringkali kita lewatkan kesempatan itu begitu saja. Oke? Ketika dikatakan ini kesempatan untuk dapat topi gubernur, mungkin pada ngacung semua. Tapi kesempatan itu tidak sering diberitahu. Jarang sekali kita diberitahu ini adalah sebuah kesempatan, bukan. Seringkali kesempatan itu baru kita ketahui kemudian. Karena itu apapun yang Anda hadapi, kesempatan apapun, ambil kesempatan itu. Dapat sesuatu, syukur. Tidak dapat sesuatu, saya ungkapkan, saya manfaatkan kesempatan itu. Jadi adik-adik semua, ini bagian dari pelatihan sesi 1. Sesi 1 nih. Bahwa yang namanya reward tidak selalu diberitahukan. Yang namanya reward tidak diberitahukan. Kadang-kadang kita ketika diumumkan ada rewardnya, baru kita mau kerja. Baru kita mau melakukan sesuatu. Hidup tidak begitu. Hidup tidak begitu. Yang bisa tahu hikmah sebelum kejadian hanya Nabi Khidir. Manusia yang lain seperti Musa bertanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca hikmah sebelum kejadian. Tidak pernah bisa baca hikmah sebelum kejadian. Nah, apa yang sedang Anda lakukan? Inilah contoh 4 orang yang menangkap kesempatan untuk bisa berkarya ketika ada kesempatan itu. Pertanyaan sederhana, siapa yang mau menjawab? Simpel sekali, bukan? Kita kadang-kadang mikir, apakah ini kesempatan? Iya, kesempatan. Minimal mereka pulang bawa topinya gubernur. Gitu. Ya, Anda boleh kembali lagi. Makasih. Silakan kembali lagi. Selamat ya.
Yuk silakan balik. Dan ingat-ingat buat semua, kalau pegang mikrofon tidak usah sebutkan nama panjang lebar. Saya juga nggak akan ingat-ingat itu. Sebut saja Farah titik, Linda titik, dan jelas nama saya Anies Rashid Baswedan. Yang mana coba? Diulangi Pak, diulangi. Jangan. Jangan, Anda pegang mikrofon tegas. Saya Dea, saya Ganis, saya Farah, saya Linda. Ingat saya, tapi kalau Anda sebutin 4 kata, saya nggak akan ingat. Anda hadir di sini sebagai calon pemimpin yang kata-kata Anda diingat. Pesan Anda diingat, latihannya di situ. Jadi jangan kemudian kita tidak memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyampaikan pesan, termasuk nama kita. Jadi nanti kalau pelatihan ini sekaligus sebut nama singkat, kira-kira ginilah target Anda kalau pembicara itu dengar pertanyaan Anda, pembicaranya tidak lupa penanyanya. Kenapa? Karena penanyanya menanyakan dengan nama yang jelas, pertanyaan yang jelas, statement yang baik. Selamat mengikuti pelatihan, semoga Anda menjadikan ini sebagai kesempatan pengembangan diri, insya Allah banyak manfaatnya, dan terima kasih pada Menwa yang sudah melatih perempuan-perempuan terbaik dari seluruh Indonesia untuk berlatih kepemimpinan di tempat ini. Dari semua manfaatkan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021, latihan kepemimpinan Putri Nasional Menwa Jakarta tahun 2021 secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta kami ucapkan terima kasih. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudari Sinar Mukmin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, izinkan saya memimpin doa menurut ajaran dan keyakinan Islam. Untuk ajaran lain, silakan menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami angkat kedua tangan semata-mata mengharap rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini, kami segenap Resimen Mahasiswa Jayakarta bermaksud melaksanakan pembukaan latihan kepemimpinan Putri Nasional Resimen Mahasiswa Jayakarta. Berikanlah petunjuk dan lindungan-Mu agar kami dapat melaksanakan apa yang telah menjadi rencana kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan, ketabahan, dan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar kami dapat melaksanakan pelatihan ini dengan lancar dan tanpa adanya hambatan yang berarti bagi kami, tentunya dengan seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi awal bagi kami menuju gerbang sukses di masa mendatang. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau mendengar, menerima, dan mengabulkan segala permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Gubernur untuk melaksanakan acara sesi foto bersama. Foto sesi pertama yaitu Bapak Gubernur dengan Danmenwa Jayakarta dan Konas dan serta Direktur AUP.
Mohon izin kepada Bapak Kaban dipersilakan untuk naik ke panggung. Sesi foto yang kedua yaitu Bapak Gubernur dengan jajarannya, Ibu Lurah, serta tamu undangan. Sesi foto yang ketiga dengan peserta. Mohon izin untuk Putri, kita ada 2 sesi. Saya minta yang sebelah kiri, untuk yang sebelah kiri saya, silakan untuk naik ke atas panggung. Silakan yang sebelah kiri ya. Untuk Putri yang sebelah kiri, mohon izin kita naik ke atas. Nanti untuk yang kedua, yang sebelah kanan, sesi yang kedua. Yuk, silakan langsung aja. Baik, silakan yuk di atas. Bang Win, dibikin ya Bang. Ada yang di bawah juga Bang. Yuk silakan masuk. Yuk. Bapaknya nggak mau. Tapi bawahnya diatur aja di atas. Ada yang di bawah ya? Ada yang di bawah di sini, nggak apa-apa nanti. Ada 2 sesi. Di bawah sini nggak apa-apa. Di bawah sini bisa. Itu agak majuan lagi. Bisa agak maju. Di bawah. Terus di sini. Terus. Satu lagi di sini aja. Ya. Kamu di sini ayo. Terus. Posisinya sama kayak di atas ya. Ngadepnya ke sana. Oke, terus di sini. Oke, untuk Putri yang kedua ya, dipersilakan untuk berdiri. Nanti selesai sesi yang pertama, langsung kita naik ke atas. Oke ya. Baik ya, untuk sesi yang kedua coba lihat ke depan, nanti seperti ini. Ya, berdirinya seperti ini nanti ya. Oke, baik. Yuk kamera siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sesi yang kedua tangannya di kepala. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, oke. Untuk yang kedua, putrinya naik ke atas silakan. Langsung naik. Ya, bagi 2, ada yang keluar. Ayo cepet ya. Oke, seperti tadi ya. Di atas. Ayo, masyarakat, kamu di atas. Sebelah sana lagi, depan sini.
Oke, sebelah sini, kamu sebelah sini. Di bawah, di bawah, di bawah. Di bawah lagi. Ini lagi sebelah sana. Agaknya bisa semua. Nggak kelihatan kalau itu. Kalau di atas lagi nggak kelihatan. Ya. Ya udah ya, oke, tutup ya. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Geser lagi, geser lagi. Geser lagi, geser lagi, geser lagi. Oke ya. Oke ya. Itu jangan lapis ini. Di sela-sela, di sela-sela. Ya, baik Pak Gub, izin. Ya, persiapan kamera. Baik. Persiapan. 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua, tangannya agak kepal. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta atas kehadirannya. Selamat menjalankan tugas kembali. Demikianlah rangkaian acara pembukaan latihan kepemimpinan Putri Nasional. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan seluruh tamu undangan kami ucapkan terima kasih. MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya jam berapa?